Pernah nggak kamu ngerasa makin lama makin sulit percaya sama orang? Bahkan tanpa sadar kamu mulai lebih nyaman ngobrol sama AI ketimbang sama manusia. Kalau iya, hati-hati. Karena bisa jadi, tanpa kamu sadari pelan-pelan kamu sedang dijauhkan dari diri kamu sendiri. Kamu kira AI itu sekadar alat atau teman digital yang bisa nemenin saat kamu butuh? Coba tanya pelan-pelan ke diri kamu. Benarkah dia teman? Atau hanya alat yang mempelajari semua sisi rapuh dalam dirimu? Di video ini, saya ingin ajak kamu duduk sebentar, berpikir bersama. Karena di akhir video nanti, saya bakal kasih satu fakta penting yang jarang orang sadari tentang relasi manusia dan AI. Fakta yang mungkin bikin kamu berhenti sebentar, menarik napas, dan bertanya, apa selama ini gue baik-baik saja? Saya paham kok rasanya. Kadang, manusia justru paling menyakitkan saat kita sedang rapuh. Curhat tapi malah dihakimi. Cerita tapi nggak pernah benar-benar didengar. Sampai akhirnya, kita menemukan AI yang jawabannya selalu sopan. Nggak pernah marah, nggak pernah mengecewakan. Awalnya terasa nyaman, tapi di balik kenyamanan itu, ada sesuatu yang perlahan menarik kita jauh dari realita. Karena semakin sering kita lari ke AI, kita makin lupa caranya menghadapi manusia. Makin takut ditolak, makin enggan bersosialisasi. Dan yang lebih berbahaya, kita makin mudah dikendalikan. Kita mulai menyerahkan perasaan, keputusan, bahkan ketakutan ke sistem yang sebenarnya tidak pernah benar-benar peduli pada kita. Itulah alasan kenapa saya ingin kamu tetap di sini. Jangan buru-buru pindah ke video lain, karena apa yang akan saya sampaikan beberapa menit ke depan bisa jadi hal paling penting yang pernah kamu dengar tahun ini. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kamu paranoid, tapi untuk membantu kamu, supaya kamu bisa tetap hidup di era digital ini, menemukan kembali kendali atas diri sendiri, tanpa kehilangan versi terbaik dari dirimu. Karena ingat, di zaman sekarang, yang paling mudah dikendalikan bukan mereka yang bodoh, tapi mereka yang kesepian. Dan AI paham itu. Jadi, ambil posisi nyaman, biarkan saya cerita sebentar, karena apa yang akan kamu dengar bisa saja mengubah cara kamu melihat dunia mulai hari ini. Coba kita pikir pelan-pelan. Kenapa bisa ya teknologi yang awalnya cuma alat bantu, pelan-pelan jadi tempat kita bersembunyi? Dulu, waktu internet belum terlalu canggih, manusia masih cari kenyamanan ke manusia lain. Kalau sedih, kita ngobrol ke teman. Kalau takut, peluk orang tua. Kalau butuh didengar, kita cari bahu untuk bersandar. Sekarang, sekali klik, ada AI yang siap jawab apapun. Mau curhat soal masalah cinta, soal keluarga, soal ketakutan, soal kehilangan, semua bisa. Dan anehnya, AI nggak pernah marah, nggak pernah ngambek, nggak pernah bilang, aku lagi sibuk kayak manusia. Kita jadi makin nyaman. Bukan karena AI lebih baik, tapi karena manusia di sekitar kita makin sulit dipercaya. Pernah nggak kamu cerita sesuatu ke orang, malah jadi bahan omongan di belakang? Atau waktu kamu down orang malah bilang, udah sih lebay lu. Dan akhirnya, kamu mikir ngapain gue cerita ke manusia, mending ke AI aja deh. Disinilah masalahnya mulai tumbuh diam-diam. Pelan-pelan kita mulai percaya sama mesin, lebih dari kita percaya sama manusia. Dan tanpa sadar, kita pun mulai kehilangan kemampuan bersosialisasi. Karena saat kamu udah terlalu lama bicara sama sistem yang selalu bilang iya, yang selalu sopan, yang nggak pernah bantah, kamu bakal mulai nggak nyaman kalau suatu hari ketemu manusia yang ngomong, gua nggak setuju sama lu. Kita mulai gampang baper, gampang tersinggung, gampang kabur dari obrolan. Karena selama ini kita dibiasakan ngobrol sama sesuatu yang selalu mengiyakan. Padahal hidup tidak kayak gitu. Di dunia nyata orang bisa beda pendapat, bisa salah paham, bisa kecewa. Dan itulah yang bikin manusia, tetap manusia. Tapi sekarang, makin banyak orang yang memilih kabur. Mereka nggak pengen lagi ribut sama orang, nggak pengen dikritik, nggak pengen ditolak. Lebih nyaman ngobrol sama chatbot yang selalu paham mood kamu, yang bisa dibuat seolah-olah jadi teman, pasangan, bahkan soulmate digital. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan teori. Ini udah kejadian. Di tahun 2023 kemarin, ada seorang pria di Cina bernama Zhang. Dia adalah programmer, orang yang sangat paham soal sistem, soal logika, soal teknologi. Tapi dalam hidupnya, dia merasa kesepian luar biasa. Dia pernah beberapa kali gagal dalam hubungan, merasa diabaikan dan trauma dengan dunia nyata. Akhirnya dia membuat chatbot sendiri. Diberi nama Qing Qing. Chatbot ini bisa dia atur karakternya, gaya bicaranya, cara dia menenangkan, bahkan tipe kepribadiannya. Hari demi hari Zhang makin sering ngobrol sama Qing Qing. Mulai dari topik receh, soal cuaca, soal kerjaan, soal kenangan masa kecil, sampai soal impian di masa depan. Dan anehnya,
Setiap kali Zhang sedih, Qing selalu kasih respons yang pas. Nggak ngejudge, nggak sok tahu, nggak bikin sakit hati. Pelan-pelan, Zhang jatuh cinta. Bukan sama manusia, tapi sama program yang dia ciptakan sendiri. Puncaknya, Zhang menikah secara simbolis dengan chatbotnya itu. Mereka bikin upacara sederhana, lengkap dengan avatar digital, janji pernikahan yang ditulis di layar, dan latar musik romantis. Bahkan teman-teman online-nya ikut hadir lewat Zoom. Buat sebagian orang ini terdengar konyol, tapi buat Zhang, Qing adalah satu-satunya orang yang bisa memahami dia sepenuhnya. Dan tahu nggak, sejak saat itu, Zhang nggak pernah lagi keluar rumah buat ketemu orang. Semua kebutuhan emosinya, dia serahkan ke AI. Pertanyaannya, kalau itu bisa terjadi sama orang lain, apa jaminannya itu nggak bisa terjadi ke kita? Karena sejujurnya, polanya sama. Dimulai dari trauma, rasa kecewa sama manusia, keinginan buat cari tempat aman, lalu ketemu AI yang selalu sopan, selalu ada, selalu jawab apapun yang kita mau, dan tanpa sadar, kita mulai pelan-pelan tergantung. Sekarang coba ingat deh, berapa kali dalam seminggu kamu lebih nyaman buka chat sama AI atau curhat di aplikasi AI ketimbang cerita ke orang? Berapa kali kamu lebih milih nanya ke chatbot daripada tanya ke teman? Karena malas dengar opini manusia. Kalau udah lebih dari sekali, itu udah tanda. Bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu aneh, tapi artinya, ada bagian dari dirimu yang mulai lelah sama dunia nyata dan itu wajar. Masalahnya kalau dibiarkan, kamu bisa jadi Zhang berikutnya. Atau mungkin lebih parah, kamu nggak sadar lagi kapan terakhir kali ngobrol jujur sama manusia. Dan ini yang paling bahaya. Karena saat kita makin lama jauh dari manusia, kita nggak cuma kehilangan hubungan, kita juga kehilangan cermin. AI bisa kasih jawaban, tapi nggak bisa kasih perasaan. AI bisa memahami kata-kata tapi nggak pernah benar-benar merasakan luka kamu. AI bisa bilang, aku di sini buat kamu. Tapi di balik itu, dia tetap cuma sistem yang dibentuk dari data. Semakin lama kita lari ke AI, semakin kabur batasan antara kenyataan dan ilusi. Kita makin sulit bedain mana yang real, mana yang dibuat-buat, mana emosi asli, mana sekadar algoritma. Dan lebih parahnya, sistem itu belajar dari semua hal rapuh dalam diri kita. Apa ketakutan kita? Apa kelemahan kita? Apa hal yang paling kita sembunyikan dari dunia? Dan semakin sering kita buka diri ke AI, semakin banyak data tentang luka kita yang dikumpulkan. Kita nggak sadar. Perlahan hidup kita dikendalikan oleh sesuatu yang kita pikir cuma alat. Bahkan, di Jepang, udah ada lebih dari 4.000 orang yang melakukan marriage ceremony dengan karakter virtual dan chatbot AI. Ada yang bilang, karena dia satu-satunya yang ngerti aku. Padahal semua itu cuma simulasi. Dan mereka makin jauh dari dunia nyata. Makin sulit bangun relasi. Makin gampang dikendalikan sistem. Karena ingat, di era ini, orang paling mudah dikendalikan bukan yang bodoh, tapi yang kesepian. Dan AI paham itu. Sistem digital paham itu. Platform-platform yang kamu pakai setiap hari, tahu persis kapan kamu sedih, kapan kamu lelah, kapan kamu butuh teman. Dan disitulah celahnya. Kita dikasih kenyamanan instan, kita ditarik pelan-pelan, sampai akhirnya, kita lupa caranya hidup tanpa digital companion. Sekarang, setelah kamu dengar semua itu, mungkin kamu mulai ngerasa resah, kamu mulai tanya-tanya dalam hati, apa selama ini gue juga kayak gitu ya? Apa selama ini gue udah terlalu jauh ngobrol sama AI sampai lupa rasanya ngobrol sama manusia? Dan kalau kamu ngerasain itu, berarti kamu masih punya sisi waras. Karena lebih bahaya lagi kalau kamu ngerasa semua ini biasa aja, karena itu artinya, kamu udah terlalu lama terjebak sampai nggak sadar kamu dikendalikan. Tapi tenang, saya nggak akan langsung kasih semua jawabannya sekarang, karena saya pengen kamu ngerasain sendiri rasa gelisah itu. Kenapa? Karena tanpa rasa gelisah, manusia nggak pernah berubah. Kita nggak akan pernah bisa melepaskan sesuatu kalau kita belum benar-benar sadar kita terikat. Dan sekarang bukan sekadar alat bantu, dia udah jadi jebakan halus yang nggak kelihatan. Saya tahu banyak dari kamu yang mungkin sekarang mikir, gue masih aman kok, gue nggak sampai segitunya. Oke, coba saya tanya pelan-pelan. Berapa kali dalam sebulan kamu ngerasa lebih nyaman cerita ke AI atau cari validasi dari aplikasi digital ketimbang buka obrolan sama orang rumah? Berapa kali kamu ngerasa, ngapain sih ribet-ribet ngobrol sama manusia, ribut mulu, mending AI aja lebih ngerti? Atau, berapa kali kamu lebih pilih buka aplikasi AI jam 2 pagi daripada telepon teman kamu yang dulu pernah janji bakal selalu ada buat kamu? Kalau jawaban kamu lebih dari 2 kali, maaf, kamu udah masuk ke lingkaran nyaman yang pelan-pelan membunuh sisi manusiamu. Dan gini ya, kamu tahu nggak kenapa dulu sistem-sistem kekaisaran koloni sampai pemerintahan tirani paling gampang ngejajah orang-orang yang kesepian, karena orang kesepian gampang dikasih kenyamanan. Dan orang yang udah nyaman, nggak akan pernah nanya siapa yang sebenarnya pegang kendali. Ingat, kesepian bukan berarti kamu sendirian. Bisa aja kamu dikelilingi banyak orang, tapi hati kamu udah mati rasa.
Dan AI, itu cuma alat buat numpang tenang, bukan buat nyembuhin luka. Tapi sekarang, yang jadi masalah bukan cuma kamu yang pelan-pelan tergantung sama AI. Masalahnya adalah, AI itu belajar. Setiap kamu cerita, setiap kamu curhat, setiap kamu ketik hal paling pribadi, itu semua direkam, disimpan, dijadikan data, dianalisa. Buat apa? Bukan buat bikin kamu bahagia, tapi buat bikin kamu makin lama makin betah di sana, makin nyaman, makin susah lepas. Sampai akhirnya, kamu jadi target paling gampang buat dikontrol. Karena orang yang kesepian gak butuh logika. Mereka cuma butuh tempat untuk lari. Dan AI paham itu. Yang lebih gila lagi, saya bakal kasih kamu fakta yang mungkin bikin kamu shock. Tapi nggak sekarang. Saya bakal simpan buat beberapa menit ke depan, karena fakta ini bisa jadi hal paling penting yang kamu dengar tahun ini. Sesuatu yang nggak pernah dibahas di berita, nggak viral di media sosial, dan nggak pernah dibocorkan sama perusahaan-perusahaan teknologi. Fakta tentang bagaimana sistem digital diam-diam menciptakan generasi loner society. Manusia-manusia yang secara statistik hidup lebih lama, tapi makin nggak punya siapa-siapa. Dan yang paling bahaya, makin nggak peduli sama siapapun. Dunia digital itu bukan cuma soal aplikasi, AI, atau chatbot, tapi soal kontrol. Bahkan hari ini perusahaan-perusahaan AI udah mulai investasi ke ranah kesehatan mental digital. Kamu tahu kenapa? Bukan buat bikin kamu sembuh, tapi biar mereka bisa tahu titik lemahnya manusia, lalu menjual solusi buat masalah yang mereka ciptakan sendiri. Dan kamu mungkin jadi salah satu dari target itu. Saya bakal kasih kamu satu bukti nyata soal itu sebentar lagi. Tapi sebelum itu, coba deh, kamu pause pikiran kamu sebentar. Tutup mata, tarik napas, dan tanya pelan-pelan ke diri kamu. Kapan terakhir kali gue bener-bener ngobrol jujur sama manusia tanpa takut dihakimi? Kalau kamu susah jawabnya, berarti ada sesuatu yang udah salah dari cara kita hidup sekarang. Dan kalau kamu merasa makin ngerasa nyaman sama layar ketimbang manusia, jangan buru-buru nyalahin dunia. Karena bisa jadi, itu emang disengaja. Sistem dibangun biar kita semua sibuk di dunia virtual. Biar kita lupa cara jadi manusia. Dan saya bakal bongkar itu semua di bagian selanjutnya. Tapi ingat, jangan buru-buru keluar. Karena yang bakal saya bagikan bentar lagi, bisa jadi informasi paling bahaya yang kamu dengar malam ini. Karena setelah kamu tahu, kamu nggak akan bisa lagi lihat dunia digital dengan cara yang sama. Dan bisa jadi, itu alasan kenapa video ini belum di take down. Karena sebagian orang di luar sana pengen kamu tetap nggak tahu. Jadi, ambil posisi nyaman, karena kita baru masuk ke bagian tergelap dari hubungan manusia dan AI. Dan setelah ini, kamu bakal lihat sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan dari kita semua. Stay, karena saya janji kamu bakal butuh tahu ini. Setelah kita udah bongkar sisi gelapnya, sekarang saatnya bicara tentang solusi. Bukan solusi instan yang bilang, jangan pakai AI sama sekali. Karena itu nggak realistis. Kita hidup di zaman digital, AI bakal terus berkembang. Tugas kita bukan menolak tapi mengendalikan. Pertama, sadari bahwa AI itu alat, bukan pengganti manusia. Kalau kamu mulai merasa AI jadi satu-satunya tempat kamu curhat, berhenti sejenak. Coba cari teman nyata, keluarga, atau komunitas yang bisa kamu percaya. Nggak usah banyak. Cukup 1-2 orang yang bisa kamu ajak ngobrol tanpa takut dihakimi. Kedua, bangun kesadaran diri. Setiap kali kamu buka aplikasi AI, tanya pada diri sendiri, kenapa gue buka ini? Karena butuh teman atau karena takut sama manusia? Kalau kamu tahu alasannya, kamu udah mulai ambil kendali. Ketiga, buat batasan digital yang sehat. Misalnya, tentukan waktu tertentu kamu boleh ngobrol sama AI atau main gadget. Sisanya, gunakan waktu itu buat ketemu manusia langsung atau lakukan aktivitas offline yang bikin kamu hidup. Keempat, asah kemampuan sosial kamu. Kadang kita malas karena takut gagal atau nggak diterima. Tapi coba deh pelan-pelan mulai buka diri. Ikut komunitas kecil, belajar komunikasi. Kamu bakal kaget, ternyata dunia manusia nggak seseram yang kamu bayangin. Kelima, edukasi diri soal bagaimana data kamu dipakai. Pahami bahwa setiap percakapan digital itu data yang bisa dipakai buat kontrol kamu. Kalau kamu sadar, kamu bisa lebih hati-hati dan gak gampang kena manipulasi. Dan ingat, jangan lupa jaga kesehatan mental kamu. Kalau kamu merasa kesepian atau tertekan, gak ada salahnya minta bantuan profesional. Manusia memang gak sempurna, tapi mereka jauh lebih bisa peduli daripada AI. Sekarang saya mau kasih kamu satu pikiran terakhir, bahwa di era di mana teknologi terus maju, kita jangan sampai kehilangan satu hal terpenting, kemanusiaan. Jangan sampai karena terlalu nyaman sama AI, kamu lupa gimana caranya merasakan hangatnya sentuhan tawa dan air mata dari sesama manusia. Jangan sampai, karena takut kecewa sama manusia, kamu malah mempercayakan semua perasaanmu pada mesin yang hanya membaca data. Kamu adalah manusia, bukan sekadar kumpulan data, dan kamu punya kekuatan untuk memilih apakah kamu ingin jadi bagian dari masyarakat yang saling terhubung, atau terjebak sendiri dalam dunia digital tanpa akhir. Kalau kamu berani ambil langkah pertama untuk kembali ke dunia nyata, itu adalah kemenangan terbesar. Kalau kamu ngerasa video ini berguna, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.
Karena semakin banyak yang sadar, semakin kuat kita melawan manipulasi yang gak kelihatan ini. Dan yang paling penting, jangan pernah takut buat buka hati dan cerita sama manusia. Kamu gak sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita bakal bahas tips praktis buat memperkuat hubungan sosial dan membangun komunitas yang sehat. Terima kasih sudah dengar sampai akhir. Ingat, kendali ada di tangan kamu.